Discussion, alhamdulillah. You can continue again and then please open your kitab Jawahirul Kalamiyah. What page? Okay, let's see. Halaman 20 berapa ini? 26. Aja halaman 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa li'tiqadu bi qudratillah. Sudah ketemu? 26. Oke. Kaifa li'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini kudrahnya Allah, sifat kudrah. What the meaning kudrah? Apa? Kudrah. Kuasa, ya. Allah itu mempunyai kuasa atau kemampuan. Jawab, wa na'taqidah, yakni kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mausufun bil qudrah wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Sekarang yang sin selanjutnya. Kaifa litiqadu bi iradatillah. Bagaimana cara meyakini sifat iradahnya Allah. What the meaning iradah? Arada yuridu, apa? Berkehendak. Sifat berkehendaknya Allah atau disebut iradah. Wa na'taqidah anna Allah Ta'ala mausufun bil iradah, bahwa Allah itu bersifat mempunyai sifat iradah. Wa annahu muridun, dan Allah itu zat yang berkehendak. La yaqa'u syai'un illa bi iradatihi, tidaklah terjadi segala sesuatu illa bi iradatihi, kecuali dengan kehendaknya Allah. Jadi semua ini atas kehendaknya Allah. Takdir ya, takdir itu artinya ya sudah ditakar ya, sudah dikira-kira, sudah ditentukan. Itu karena Allah mempunyai sifat namanya iradah. Manusia juga punya iradah, tapi terkadang manusia juga tidak mempunyai iradah. Artinya ada sesuatu atau perkara yang di luar kemauan manusia. Contoh ketika orang itu gemeteran ya, atau ketika orang itu terjatuh, terpleset, itu kan di luar kehendak kita. You understand? Ya, kita sekali lagi manusia itu memang punya iradah, tapi di suatu aspek, in other aspect, sometimes we do something unwillingly, sesuatu yang tidak kita kehendaki ya. Fa ayyu syai'in aradahu kana, maka segala sesuatu yang dikehendaki Allah pastilah akan terjadi. Wa ayyu syai'in lam yuridu fa innahu la yumkinu ayyakuna, dan kalau sesuatu itu belum dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Kalau memang sudah kemarin terjadinya wabah, yaitu ya iradah Allah. Seseorang ketika menyingkapi wabah ya, pandemi, itu tergantung keimanannya masing-masing. Ada yang sangat ketakutan sampai mati. Matinya karena takut itu, bukan karena wabahnya, bukan karena virusnya. Ya. Kalau ulama-ulama yang betul-betul arif billah itu ya semuanya langsung dikembalikan kepada Allah. Ada sesuatu yang heboh di masyarakat, langsung kaitannya itu dikaitkan dengan Allah. Ta'aluk ya. Ta'aluk itu kabeh itu langsung disambungkan kepada Allah. Bukan kepada hal yang rasional dulu. Itu salahnya kita. Kita kan mikir yang rasional dulu kan. Seharusnya kita langsung komunikasi dengan Allah. Komunikasi batin, dungo, atau mikir, tafakur. Itu pertama ya harus begitu. Baru kemudian sebab rasionalnya itu yang kedua. Oh, karena memang ada ini gitu ya. Tapi kan kalau dipikir lagi sekarang setelah pandemi itu kan banyak yang tidak masuk akal. Awal-awal pandemi kan beredar video di Cina, atau video-video yang di WA itu di negara sana ada orang berdiri tiba-tiba jatuh mati. Katanya itu pandemi, kena corona. Corona kan enggak gitu prosesnya. Dia kan harus dirawat dulu, sakit, ya kan, berhari-hari, sesak nafas lah, kemudian mati. Enggak orang berdiri terus tiba-tiba ngeblak seperti di video itu, kan dulu kan begitu videonya. Nah itu kan berarti sesuatu yang viral itu terus. Kalau orang-orang seperti di Hadromaut atau di Mekah itu belas gak percaya belas dengan yang namanya corona.
Bahkan mereka tidak mau divaksin. Ya, tidak mau divaksin. Karena kita kan ditekan sama pemerintah, terus jadi ketakutan massal, akhirnya pikiran kita seperti itu. Tapi kalau orang itu yang pandai, orang yang ngerti, maka semuanya dikembalikan kepada Allah, tentu diimbangi dengan yang namanya ikhtiar ya. Tetap ikhtiar, pakai masker atau menjaga kesehatan itu bentuk dari ikhtiar. Biar pandemi kayak gini kan banyak orang berjemur, ingin mendapatkan kekebalan tubuh, vitamin D sehat. Saya kira 11 orang ya, terus tidak memperhatikan kesehatan. Nah itulah kalau memang Allah itu mengkehendaki orang itu terkena penyakit ya kena. Kalau enggak ya enggak sudah. Nah maka disinilah keimanan kita itu terhadap sifat Allah irodah. Nah ancen wis ditakdirna Allah ya sudah. Tapi tetap kita usahakan dengan namanya ikhtiar. Sin, soal selanjutnya. Kaifa al-i'tiqadu bisam'illahi ta'ala. Silakan dilihat. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah bersifat sama. Sama itu apa? Mendengar. Wa na'taqida anna Allah subhanahu mausufun bisam'i. Kita harus meyakini bahwa Allah itu bersifat sama, artinya mendengar. Ojo sampai keliru, aku ngomong ini Allah tidak mendengar. Nah, itu jelas salah. Wa nahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran. Allah mendengarkan segala sesuatu, baik itu yang samar, yang rahasia, atau yang terang-terangan. Ya. Oh sing rahasia, sing lirih saja Allah mendengar, yang samar saja Allah mendengar, apalagi yang jelas, apalagi yang terdengar jelas. Lakin nasamahu, tetapi yang membedakan adalah pendengarannya Allah itu bukan seperti pendengaran kita. Wa fa inna sam'ana biwasitatil udhuni. Pendengaran kita ini ada perantara namanya apa? Telinga. Telinganya konslet, ya sudah tidak bisa mendengar. Telinganya ditutupi headset, teman sebelahnya ngomong ya enggak kedengaran. Ae gitu ya enggak kedengaran. Temennya membisiki, pinjam dulu 100. Gak krungu, edok-edok gak krungu. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Wasamuhu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, dan pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa adanya perantara sesuatu apapun. Yes, saya kira ini sudah paham ya. Kemudian sin, agak cepet ya. Kaifa al-i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Bagaimana apa i'tiqad itu meyakini sifatnya basor. Kalau tadi sama itu mendengar, kalau basor apa? Melihat. Yes, podo intinya podo. Wa na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil basar. Satu, Allah itu bersifat basor. Wa annahu bi kulli syai'in basir. Kalau ngaji Quran kan sering ya kita mendengar atau menjumpai ayat ini. Wa anallaha bi kulli syai'in basir. Allah itu bagaimana? Yubsiru hatta namlata as-sauda fil lail. Allah itu melihat hingga semut hitam dalam kegelapan malam. Wa asghara min dzalika, bahkan lebih kecil darinya, lebih kecil dari semut. Pasti ada ya binatang yang apa? Yang sangat kecil, lebih kecil dari semut, lebih kecil dari itu lagi ya ada. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tertutup bagi Allah. La yakhfa an basarihi syai'un. Tidak ada yang samar dari penglihatannya segala sesuatu. Fi dhahiril ardi wa batiniha, di atas bumi dan di dalam bumi. Anda kan hanya tahu di permukaannya saja kan. Ini ada binatang apa yang gede-gede lewat kan tahu. Tapi yang kecil-kecil itu pun sudah tidak tahu. Apalagi yang ada di dalam perut bumi. Nah, Allah itu maha mengetahui semuanya. Ono sing ngomong teori yang tidak jelas, teori-teori obrolan warung kopi. Di bawah kita ini ada kehidupan lagi. Ono berlapis-lapis dari ini ngono. Lapis sekian ono alam lain, lapis sekian ono alam lain. Bener apa ora? Ya, hanya Allah yang maha tahu. Manusia kan hanya bisa mengira-ngira. Tapi yang pasti ada alam namanya alam ghaib, itu kita yakini. Ada alam namanya alam barzakh, ya toh? Ini alam kita ini disebut alam apa? Alam dunia itu disebut juga dengan alam syahadah. Disebut dengan apa? Sekarang kita ini berada di alamu syahadat. Alam atau sebuah lingkungan, sebuah tempat yang bisa disaksikan. Syahadah itu artinya bisa disaksikan.
pasti ada namanya alamul ghaib. Sesuatu yang tidak tampak mata ya, tidak kasat mata, ini namanya ghaib. Alamul ghaib. Kita harus meyakini ini ada jin ya, ada setan. Jin pun ada yang dua macam, ada yang kafir, ada yang muslim. Jin muslim iku ana tempatnya dhewe, jin kafir ya ana tempatnya dhewe. Nek jin muslim iku biasanya ning masjid, ning pesantren, pondok-pondok ana jine. Tapi jin muslim melu ngaji, melu jamaah, melu mengamati santri, melu mengamati Anda semuanya. Tapi nek sing apa? Jin kafir, kadang ning terminal, kadang ning alas ngene apa? Sawah, kebun, tempat-tempat yang angker, yang gelap, yang lembab. Di jeding itu anak jin di jeding. Jin itu suka di tempat yang lembab. Makanya Kanjeng Nabi sudah benar itu mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal, ya Allah saya bermohon berlindung kepadamu dari godaan setan apa atau jin yang laki-laki atau perempuan. Karena sukanya di situ. Tempat yang gelap juga begitu. Remang-remang tempatnya itu memang suka. Gelap, lembab, tempat-tempat yang pohon-pohon kayak gitu itu jin yang kafir ya, jin kafir. Nah, itu namanya alamul ghaib. Kemudian ada barzakh. Kalau di dalam Al-Qur'an, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam barzakh itu apa? Alam yang antara alam dunia dan akhirat. Transit ini, siapa yang menempati alam barzakh? Orang ruhnya orang mukmin. Ruhnya orang-orang yang sudah meninggal itu di mana? Ya mereka berada di alam barzakh. Bisa enggak mereka sesekali menuju alam dunia? Ya bisa. Makanya tidak heran ulama-ulama itu masih bisa memberikan pertolongan kepada orang yang hidup. Nah, itu kan ceritanya viral. Gusmi kan sudah wafat sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian di Jakarta itu ada dua preman yang ya biasalah preman ya, tidak pernah melakukan kewajiban agama. Terus dia itu didatangi Gusmi, kemudian diulangi ngaji, dilanggar musola, diajari sholat. Sampai preman itu betul-betul bertaubat. Ada dua preman kalau tidak salah. Kemudian setelah diajari ngaji, diajari sholat, orang ini Gusmi ini tidak kembali lagi, tidak pernah ketemu lagi. Terus dua preman ini nyari-nyari kemana gitu ya. Tidak sengaja kemudian di suatu saat kedua preman ini masuk ke dalam rumah temannya. Di rumah temannya itu ada fotonya Gusmi. Loh, ini kan orang yang pernah ngajari saya sholat dan ngaji sampai saya berubah seperti ini. Kata yang punya romblo, ini Gusmi ini sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Itu benar ada cerita seperti itu. Mbah Hashim, berapa kali Mbah Hashim itu datang menolong orang-orang NU Banser yang kesulitan. Ada itu. Ada orang yang mau berangkat diklat Banser, kemudian di tengah jalan mendapatkan kesulitan, musibah, bani bocor nih pinggir alas. Terus ditolong ambek wong-wong sepuh persis. Orang itu tidak tahu kalau itu fotonya Mbah Hashim, belum pernah melihat sebelumnya. Kemudian dibantu. Terus bisa jalan kembali kendaraan bermotornya itu, sepeda motor itu. Terus baru ketika dia datang ke tempat diklat Banser, ndelok foto nih loh ini. Kayak gitu tuh. Jadi alam barzah itu orang-orang yang soleh itu masih bisa. Ya kadang hanya melihat saja kondisinya atau kadang dia membantu langsung tapi dalam bentuk yang lain. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Makanya dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita tidak boleh menyangka, berprasangka orang-orang yang sudah meninggal itu meninggal. Mereka itu hidup. Pindah alam. Justru kehidupan hakiki itu ya ketika sudah mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Berarti orang-orang yang wafat, orang-orang soleh di alam barzah mendapatkan rezeki. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki itu apa ya? Bisa berupa makanan atau minuman, atau rezeki berupa kebahagiaan. Ditampakkan nanti surga. Mereka belum masuk surga loh ya. Surga itu nanti ketika sudah yaumul hisab, kalau sudah ditentukan masuk surga neraka nanti di hari akhir. Mereka itu masih di alam barzah,
Tapi wis ketok-ketoken makwahu, tempat kembalinya nanti kemana. Nah, orang-orang yang pendosa, orang kafir ya di dalam kuburan, mereka ya disiksa betul. Nah, rohnya orang-orang mukmin tadi, orang-orang soleh itu ada yang mengatakan berupa burung ya, berwarna hijau yang berterbangan ke sana kemari. Mereka bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah wafat dulu, ketemu di alam barzah itu. Reuni, ketemu Mbak Bambae, ya, ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal duluan. Terus melihat kita yang masih hidup. Jadi dua itu, namanya alam barzah itu ya gitu. Oh, saya lupa. Jadi alam itu maaf. Ini kalau saya tambah ada namanya alam apa? Rahim ya. Alam rahim. Ini seseorang berada di kandungan ibunya, itu alam rahim namanya. Terus urip ning dunya namanya apa? Alam syahadah. Terus nanti dia mati namanya alam kubur. Berada di alam kubur. Semuanya pasti akan kita berada di fase alam syahadah. Kita sudah melampaui namanya alam rahim. Jadi kandungan ibunya itu selama 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Ya 2 tahun itu seperti siapa? Imam Syafi'i ya 2 tahun. Mbuh iku piye iku. Ya, ono sing prematur, sing luwih cepet. Nah, itu alam melahir, kemudian alam syahadah, nanti masuk alam kubur. Alam kubur terus pindah ke alam barzakh. Ono alam ghaib juga. Iya, nah itu penglihatannya Allah itu bukanlah seperti penglihatan kita yang butuh yang namanya mata. Ya, mata pun terbatas. Oke, lanjut halaman selanjutnya, halaman 29. Kaifa al-i'tiqadu bi kalamillah, bagaimana meyakini kalamnya Allah. Wa na'taqidu anna Allah subhanahu mausufun bil kalam. Kita meyakini Allah itu bersifat dengan kalam. Wa anna kalamahu la yushbihu kalamana. Pembicaraan Allah tidak serupa dengan pembicaraan kita. Kalam kita itu diciptakan fina biwasitati alatin. Ya, kalam kita ini tercipta karena adanya alat min famin dari mulut, walisanin dan lisan, wa syafataini dan dua bibir. Ya. Jadi betapa manusia itu sekedar ngomong itu membutuhkan perangkat yang kompleks. Adanya gigi, adanya 2 bibir, adanya lidah, adanya pita suara. Coba kalau orang itu ompong ya. He doesn't have teeth. Nggak punya gigi. Bisa enggak ngomong? Enggak bisa. Dia hanya bisa bersuara, tapi artikulasinya tidak jelas karena ompong. Wis gak iso toh. Kenapa kok gigi itu rontok ya? Mungkin dulu kebanyakan ngeletuk sing atos-atos gitu ya. Ono es batu dikeletuk. Ono. Itu kan terus bikin gigi cepet ya. Atau suka makan yang terlalu panas atau terlalu dingin sehingga respon gigi itu terus kalah ya, lama-lama akhirnya tidak kuat seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi kan tidak merekomendasikan kan makan yang panas itu dibiarkan dingin dulu. Ya, atau terlalu sering yang dingin juga tidak baik karena bisa merusak saraf dan seterusnya. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu jelas tidak boleh. Terus muncul pertanyaan, kalau buah itu baiknya di jus apa dimakan langsung? Ya baiknya sebenarnya dimakan langsung. Karena memfungsikan gigi, karena proses itu kan terus keluar enzim dan sebagainya itu. Kalau jus kan langsung masuk aja itu tanpa melewati proses mengunyah. Ya, berarti memang hakikatnya ya natural aja gitu loh ya. Nah, itu kita butuh alat semua itu, butuh indera, butuh anggota tubuh. Kemudian halaman selanjutnya, akhbirni apa artinya akhbirni? Jelaskan padaku anis sifati al-mustahilah, sifat-sifat yang mustahil, allati la yattasifu biha al-maula, yang tidak mungkin Allah itu bersifat dengannya. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Mustahil itu lawannya. Bihaqillahi ta'ala ay allati la yumkinu, yang tidak mungkin ayattasifa biha hiya al-adam. Yang pertama yang tidak mungkin itu apa? Al-adam. Al-adam ini lawannya apa? Wujud. Wujud itu lawannya adalah al-adam. Wujud
ini wajib, al-adam ini mustahil. Al-wujud artinya wujud, ada. Al-wujud. Al-adam pakai ain ya, itu artinya tidak ada. Kalau adam itu apa? Ya ada manusia ya, Adam. Tapi kalau selisih ini aja, ain, Adam artinya tidak ada. Wujud hitam. Kok al-adam, terus apa lagi itu yang lawan-lawannya itu ada juga. Ya. Siapa lagi seperti al-hudus, artinya apa? Baru datang, anyar teko. Baru. Lawannya apa? Qidam ya. Qidam itu kan maha dahulu. Tidak mungkin Allah itu baru. Nek Tuhan tekone telat ya, alam iku wis ana dhisik, sudah eksis duluan. Tuhan kok datanya telat. Firaun kok dilahirkan tahun berapa itu? Atau mereka menganggap Isa sebagai Tuhan ya. Sebelum Nabi Isa kan sudah banyak manusia. Dan sudah itu jelas tidak rasional. Tuhan kok datangnya duluan. Tuhan itu kan pencipta. Pencipta itu kan harus awal. Awal dari segala sesuatu. Paham tuh? Terus apa? Apa itu? Al-hudus wal fana. Fana ini lawannya apa? Kalau kekal itu apa kekal? Baqa ya toh? Lawannya fana. Kullu man 'alaiha fan. Jadi segala sesuatu fana. Enggak mungkin Tuhan itu fana. Enggak mungkin Tuhan itu binasa atau hilang, itu enggak mungkin. Wal mumalasatu lil hawadisi. Yakni serupa dengan yang baru, sesuatu serupa dengan makhluk. Nah, ini kesalahan fahamnya Wahabi ya. Wahabi itu ada yang mayoritas ya itu beraliran mujassimah. Itu semuanya mujassimah dan itu sangat bertentangan dengan Ahlussunnah wal mujassimah itu apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk dan ini jelas fatal dan itu dosa besar. Mereka menganggap Allah itu punya tangan. Allah itu menuju ke arah. Loh, kita kan meyakini Allah itu tidak menempati tempat, tidak menuju ke sebuah arah. Kalau mereka menganggap Allah itu menuju arah, sekarang Allah itu menuju ke mana? Ke barat apa ke timur? Allah sekarang posisinya di mana? Yuka isu dipikir no. Nah, itu bahayanya itu. Mereka menempatkan Allah di suatu tempat, mereka juga mengarahkan Allah di sebuah arah. Menganggap seperti itu loh ya. Mereka menganggap Allah turun. Ya Allah turun beneran. Ada yang menganggap Allah itu punya kepala, punya tubuh. Lah terus ukurannya sak piro. Mereka menganggap Allah itu punya berat badan juga loh. Iya, berat badan. Mereka menganggap Allah itu punya massa atau berat badan. Jadi pikirannya itu liar itu ya. Karena mereka memahami teks itu, nas itu sangat tekstual, sangat tekstual. Mereka itu juga termasuk golongan ahlur ro'yi atau termasuk ono ambu-ambu Mu'tazilah. Apa itu? Yang mengandalkan rasio. Padahal agama itu harus seimbang antara akli dan nakli. Itu harus seimbang. Harus balance. Umpamanya ada timbangan ya. Ada timbangan gitu. Ini akli, ini nakli. Akli itu apa? Akal. Nakli itu apa? Teks. Manusia diberikan akal harus didaya gunakan. Tapi di satu sisi agama itu punya teks atau kitab suci. Teks ini sama dengan nas. Ya. Al-Qur'an. Nah, kita membaca, mempelajari Al-Qur'an, mentadaburi itu menggunakan akal. Nah, maka ini harus seimbang. Kalau jomplang salah satu, tidak balance, imbalance, hanya terpaku pada teks, menafikan peran akal, ini nanti jatuhnya menjadi orang yang ekstrim, liberal. Karena ada ayat yang menyatakan, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu bertemu dengan mereka. Karena teksnya seperti itu, orang kafir dibom, dibunuh, diperangi. Padahal kan akal harus mikir juga. Oh, ternyata kafir itu, dulu saya terangkan ini ada kafir harbi, ada kafir dim. Kafir harbi itu yang diperangi karena dia menyerang kita duluan. Ya, kalau dhimmi, mereka memang kafir, tapi mereka taat pada hukum negara, membayar pajak, ikut membantu kemerdekaan Indonesia. Apa pahlawannya hanya orang Muslim, enggak toh? Ada kalangan Muslim, Hindu, ada yang Kristen, Nasrani. Nah, ini harus seimbang. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya adalah tawazun.
apa? Tawazun atau i'tidal. I'tidal itu jejak, tawazun itu artinya seimbang. Ada yang mengatakan tawasud. Tawasud itu artinya tengah-tengah. Kita ambil tengah-tengah ini. Nah, orang-orang Wahabi itu Mujasimah itu karena memahami teks, di situ ada ayat yang banyak sekali yang menerangkan tentang sesuatu yang butuh pentafsiran seperti tangannya Allah di atas tangan mereka. Yadullah itu ayatnya yadullahi fauqa aidihim. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu mikir. Mereka mikir, oh, masa Allah punya tangan? Berarti itu bisa ditakwili atau ditafsiri dengan kekuasaannya Allah. Ada pula yang ulama itu dipasrahkan kepada Allah, ndak tangan secara fisik, ya bukan kekuasaan. Ini yang ketiga ya. Ada yang tafwid, dipasrahkan wis apa jari Allah. Wallahu alam bis shawab. Allah hanya mengetahui yang benar. You understand? Jadi ada dalam agama itu ada akli, ada nakli. Ono sing teks atau dalam bahasa kita harus tahu mana yang teks dan kontekstual. Itu yang kemarin juga dijelaskan sedikit oleh Syekh Ammar itu ya. Jadi kudu imbang. NU itu Ahlussunnah wal Jamaah itu aswaja atau Sunni, Islam Sunni itu ya seimbang. Kalau saya ngomongnya itu sebenarnya kurang tepat ya, karena kita membicarakan yang global. Yang global itu Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, Indonesia disingkat istilahnya aswaja, itu hanya istilah di Indonesia loh ya. Kamu nanti kalau di dunia internasional ketemu dengan multi negara ngomong aswaja itu singkatan mereka nggak paham. Kayak kita ini nyingkat Persatuan Bangsa-Bangsa menjadi apa? PBB. Ngomong PBB di orang bule, we are member of PBB ya, nggak paham. Mereka pahamnya United Nations, UN, gitu kan. NU itu adalah gerakan sosial, organisasi sosial di Indonesia. Fahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Duluan mana berarti? Duluan aswajanya apa NU-nya? Aswaja. Makanya Mbah Mun itu, Kiai Maimun Zubair itu muangkel. Nek ono santri ditakoi, kowe melu ndi? Mbah Hasyim apa Imam Syafi'i? Mbah Hasyim. Disendi Imam Syafi'i sama Mbah Hasyim. Imam Syafi'i. Ya. Kalau ikut Mbah Hasyim sudah pasti ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i belum tentu ikut Mbah Hasyim, mungkin ada ulama yang lain. Tuh. Namun muring-muring, berarti belum paham. Dikirane mulai milih Mbah Hasyim. Padahal Mbah Hasyim itu kan pendiri NU yang berlandaskan fikihnya fikih Syafi'i. Madhabi yo Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Nek ditakoi kamu muslim apa? Jawab aja saya muslim Sunni. Bukan NU. NU itu organisasi. Kultur itu, kultur. NU itu ada dua, ada NU struktural, ada NU kultural. Struktural itu apa? Sing melu dadi pengurus. Anda kalau aktif di desanya, di rantingnya, ikut jenenge NU struktural. Saya ndak ikut saya. Ya berarti apa? Kultural. Secara keluarga saya di masyarakat itu yo maulidan, yo yasinan, tapi aku orang melu organisasi. Itu namanya kultural. Jadi kita ini membahas paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam Sunni. Karena kemarin saya terangkan ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada apa mana? Wis macam ada 72 golongan kan? Ada 73. Itu pun terpecah-pecah. Terus al-hudus fana, tidak mungkin Allah itu fana sama dengan makhluk, tidak mungkin. Wal ihtiyaju li ghairi, butuh kepada selainnya. Ini lawan dari apa? Nah, Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri atau mandiri, qiyamuhu binafsihi. Lawannya ihtiyajuhu li ghairi. Hajat. Dari kata hajat, hajatnya apa? Butuh. Butuh li ghairi, kepada selainnya Allah. Kalau ini siapa? Sifatnya siapa? Makhluk. Sifatnya makhluk itu membutuhkan kepada yang lain. Ustaz tolong disiapkan mejanya untuk ngaji. Nah itu kan saya butuh toh. Anda butuh makan, butuh dapur, butuh pertolongan. Tapi kalau Allah itu ya qiyamuhu binafsi.
Itu mustahil itu. Terus apa lagi? Wujudu asyarik. Wujudu asyarik. Wujudu syarik. Adanya sekutu. Lawannya apa ini kira-kira? Keesaan Allah itu apa? Wahdaniyah. Tunggal atau keesaannya Allah. Wujudu syarik. Qudrat artinya kuasa atau mampu. Qudratun. Lawannya apa? Di situ apa? Al-ajzu. Ajzu itu artinya lemah. Lemah itu apa? Apes. Bahasa Jawanya apes ya. Artinya lemah. Qudrat itu kuasa, mutlak ya. Kalau ajzu itu sifat kita, makhluk. Jadi nek di belah gini ya. Ini khalik, ini apa? Makhluk. Ya, khalik itu pencipta, yang diciptakan ini. Kita ini. Kita butuh, kita lemah. Sikilmu ketatap lawangnya wis lorone minta ampun ya. Bengkak. Itu betapa disenggol dikit terus kerasa loro, betapa kita ini lemah. Manusia itu. Ya, meskipun orang itu fisiknya berotot kuat banget terus tapi nek apa istilahnya nek tatap lawang ya pasti dia mengeluh kan. Ya, itu logikanya ya seperti itu. Al-ajzu asyarik al-karohiyah. Al-karohiyah artinya apa? Terpaksa ya, dipaksa. Ayyuku syai'in bi ghairi iradatihi. Ini lawan dari muridan. Muridan itu apa? Berkehendak, lawannya karohiyah, dipaksa. Nggak mungkin ya kita Allah itu melakukan sesuatu karena tekanan pihak lain, itu nggak mungkin. Wal jahlu, apa artinya jahlu? Bodoh, berarti lawannya apa? Ilmu lawannya jahlu. Mengetahui. Al-jahlu artinya tidak mengetahui. Bodoh itu maksudnya apa? Tidak mengetahui. Kok ada Tuhan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di kutub selatan, kutub utara, di Afrika? Ini tidak mungkin. Makanya di dalam surat ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal, terus wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah. Artinya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Kabeh atas pengetahuan Allah. Nah, semuanya ini kan khalik tadi ya. Ini khalik, ini apa makhluk. Ini sifat sempurna, kamaliyah. Namanya sifat apa? Kamaliyah. Yang wajib itu kamaliyah. Yang kurang, yang lemah ini namanya nukson. Namanya apa? Sifat nukson. Yang mustahil itu namanya nukson, kelemahan, weakness. Jadi ada strength, ada weakness. Nah. Is there a classroom in that block, in that building, classroom? There is no. In here and second floor. Oh ya. Oke. Saya akhiri ya, sudah jam 8, saya akhiri dengan satu pembahasan di luar ini ya. Jadi ketika peristiwa ini sudah ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kanjeng Nabi Muhammad bertemu Allah, diperintah Allah untuk menemuinya. Kemudian ada Nabi namanya Nabi Musa juga bertemu dengan Allah, tapi beda konteks. Maksudnya gimana? Allah lah yang mengundang Nabi Muhammad untuk datang. Jadi statusnya Nabi Muhammad itu adalah murad, yang dikehendaki. Kemudian Nabi Musa ini minta agar bertemu dengan Allah karena Nabi Musa pengen mendapatkan Taurat sama Gusti Allah. Yes, kamu budalon yang bukit namanya Bukit Tursina. Ya Allah, saya ingin melihat engkau. Kemudian
Nah, karena ini Nabi Musa yang mengkehendaki, jadi dia namanya murid, ingin ketemu Allah. Tapi Nabi Muhammad itu yang dikehendaki oleh Allah untuk bertemu dengannya. Paling notok itu ketika di Sidratul Muntaha. Malaikat VVIP, malaikat Jibril tidak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah. Nah ini Allah tidak menampakkan ketika pada Nabi Musa, tapi hanya menampakkan cahayanya saja. Begitu Nabi Musa melihat cahayanya Allah, dia berdiri di atas Bukit Tursinah. Bukitnya langsung ambles, goncang hebat. Nabi Musa langsung pingsan. Nah, Nabi Musa itu mengajak 40 muridnya. 40 muridnya yang terpilih untuk sama-sama menyaksikan peristiwa ini. Tapi karena dahsyatnya cahayanya Allah, hanya menampakkan sebagian cahayanya, ini semuanya mati. Kemudian Nabi Musa protes kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Saya ngajak murid-murid saya agar menjadi saksi bahwa saya telah menerima Zabur, terus ketemu dengan panjenengan. Tolong dihidupkan lagi ya Allah. Akhirnya dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Di dalam Al-Quran itu ada tempat, saya tidak hafal ayatnya ya. Nah, ketika Nabi Musa datang kepada Allah di Bukit Tursinah itu ingin bertemu dengan Allah, itu selama 41 hari kalau tidak salah, atau 40 hari, 40 hari. Nabi Musa melakukan poso dhisik, kemudian melakukan berdiam diri menyendiri ya agar bertemu dengan Allah. Nah, Nabi Musa ini kan posisinya dia meninggalkan umatnya, meninggalkan masyarakatnya. Bani Israel itu kan ditinggal, dititipkan kepada saudaranya, namanya siapa? Nabi Harun. Tun, aku tak lunga dhisik, aku tak ngajak 40 santriku untuk menerima kitab Taurat. Harun, saya titipkan masyarakat Bani Israel ini kepadamu. Sampai sini paham ya? Nah, karena lama ditinggal, kurang lebih 40 hari, mereka asalnya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Nah, ditinggal 40 dino balik mana umatnya? Mereka kembali lagi menyembah sapi. Akhirnya ketika sudah selesai peristiwa ini, Nabi Musa balik ning umatnya. Nabi Musa mendapati umatnya kembali lagi ke kebiasaan lama, marah. Nabi Musa marah, Nabi Harun dimarahi. Ya jurruhu lihiyata akhi. Dalam Al-Quran dijelaskan itu jenggotnya itu ditarik. Marah-marah Nabi Musa, tak kandani suruh jaga baik-baik. Nabi Harun, sudah saya jaga. Mereka kok, saya juga tidak tahu mereka kok tiba-tiba kembali menyembah sapi, patung sapi. Nah itu ya. Nah ini ada perbedaan. Karena Nabi Muhammad itu yang dikehendaki oleh Allah, maka ini sangat istimewa sekali. Sampai diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Nabi Musa itu dia sendiri yang pengen gitu loh. Nabi Musa ingin bercakap-cakap dengan Allah. Maka Nabi Musa itu disebut dengan apa? Musa Kalimullah. Gelarnya Nabi Musa apa? Kalimullah. Karena pernah bercakap-cakap dengan Allah. Pernah dialog. Nabi Ibrahim, setiap Nabi kan ada gelarnya ya. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ismail bergelar Zabihullah, sembelihannya Allah. Musa Kalimullah. Isa Ruhullah. Muhammadun Rasulullah. Tapi gelarnya paling banyak. Nabi Muhammad itu ya gelar Rasulullah, Habibullah, Khalilullah. Mencakup semuanya itu, mencakup semuanya. Nabi Muhammad. Nah, itu pembahasan yang jarang dibahas. Ini ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun Nabi Musa selalu memprovokasi Nabi Muhammad agar minta diskon. Itu bukti bahwa roh itu bisa saling ketemu. Di alam tadi itu saya katakan. Nabi Musa bisa ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi yang dahulu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Roh bisa bertemu. Jadi ada istilahnya murad, Nabi Muhammad itu dikehendaki, Nabi Musa itu yang berkehendak. Ada istilah mukhlis, orang yang ikhlas. Ada juga istilahnya mukhlas. Ono wong sing jenenge mukhlis, ya ono wong sing jenenge mukhlas. Bedanya apa? Mukhlas itu yang diikhlaskan oleh Allah langsung. Allah sudah men-settingnya, anjen wong iki anjen tak ikhlasno. Seperti siapa? Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu dalam ayat Al-Quran itu sudah dibersihkan oleh Allah, maka di situ mukhlas, bukan mukhlis. Makanya hebatnya godaannya wanita itu, siapa itu? Zulaikha ya. Ada yang mengatakan Zalikha. Namanya ada yang mengatakan Zalikha. Atau siapalah, ada yang mengatakan Zulaikha itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Ada yang mengatakan yang lain. Kan di situ hanya disebutkan imro'ah, wanita, tapi tidak menyebutkan nama. Makanya ulama ahli sejarah tafsir beda-beda. Itu godaannya luar biasa itu. Sudah di wanitanya cantik, terus berdua lagi gitu kan. Nah itu Allah sudah men-setting agar Nabi Yusuf itu tidak ketarik nafsunya maksudnya. Maka di situ disebut mukhlas. Beda itu sudah dengan mukhlis. Kalau mukhlis itu kita yang berusaha ya. Kalau mukhlas itu Allah, sama dengan murad dengan murid tadi. Jadi mukhlas itu levelnya sudah di atas. Seperti murad tadi. Bukan murid. Menurut Mutawalli Sya'rawi itu orang itu baik, ada yang baik karena dia berusaha menjadi baik sehingga dia menjadi baik. Ada orang yang gak lapo-lapo ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik, orang yang alim. Beda ya. Itu tadi bedanya. Ono sing ditakdir wong ki moro-moro dadi wong ulama, dadi wong padahal gak ngawaki. Anjen Allah memilih dia. Tapi ada orang yang bekerja belajar dengan sungguh-sungguh jadi orang pintar, macam-macam. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Mustafa, artinya apa? Yang terpilih karena memang sudah dipilih oleh Allah. Menjadi penutup para nabi, menjadi kekasihnya Allah. Jadi Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa atina. Allah sholli wa sallim daiman abada. Wal habibul Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.